Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Siti Nurlela. Kalian bisa panggil aku Ella dengan NIM 2305116006. Aku dari kelas PGSDA angkatan tahun 2023 dan aku berasal dari Universitas Mula Warman. Di video kali ini, aku akan mewawancarai seorang wirausahawan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Mustamiroh SPD MPD. Ayo langsung saja kita ke lokasinya. Nah, untuk lokasinya itu berada di Jalan Banggris, yaitu depan Ramedia. Dan di sampingnya itu tempat pencucian motor. Patokannya itu di Jalan Banggris dekat Gang 6. Yuk kita lihat ikan apa aja sih yang dijual. Nah, ini kata bapaknya ada ikan selar, ada ikan bandeng. Nah, ini yang besar tuh bandengan. Kalau ini adalah ikan patin. Nah, katanya ini ikan patin Marta Dipura karena ada merah-merahnya. Ada juga ikan nila hidup dan ikan lele. Oke, di sini aku sedang bersama. Boleh Pak perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Pak Wagiman. Biasa dipanggil siapa Pak? Biasa dipanggil Pak Maman. Pak Maman. Oke, di sini aku akan mewawancarai Pak Maman dengan jualannya apa Pak kalau boleh tahu? Jualan ikan. Oke, jualan ikan. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Wawan. Oke, langsung saja ya Pak untuk pertanyaan pertama itu kapan Bapak memulai usaha ini? Usaha ini saya mulai di awal puasa kemarin. Oke, awal puasa berarti dari Februari. Kurang lebih 2 bulan baru. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau sanak saudara memulai usaha ini? Ya, untuk usaha yang saya jalankan ini memang ada join dengan saudara saya. Sebagai pengelolanya saya, untuk modalnya dari saudara saya. Oke. Sebelum Bapak menjadi wirausahawan, apakah Bapak ini pernah memiliki profesi lain? Profesi dulu pernah sama berdagang juga, cuman dulu di bidang sayur mayur. Kalau untuk dagang ikan dan ayam ini baru 2 bulan. Selain profesi jualan ini, apakah ada profesi lain? Untuk sementara ini fokus di usaha ini memang. Oke, kenapa Bapak lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lain? Karena kita lihat dari situasi dan kondisi wilayah. Karena untuk market pasar jual ikan itu kan kita harus bisa baca posisi di mana ada penjual, ada saingan atau penjual lain. Nah, itu kita ambil posisi di Jalan Banggris ini karena memang dari wilayah kita bisa baca di Banggris belum ada. Selanjutnya, berapa modal memulai usaha ini, Bang? Untuk di awal terus terang dari tempat juga kita kan take over ya, terus tempat ini sebelum dirubah menjadi tempat jual ikan, awalnya ini adalah warung makan. Nah, jadi kita rombak semua, kita bikin bangunan lagi. Belum awalnya merombak itu biayanya 35 juta untuk tempatnya aja itu, untuk tempatnya. Terus untuk modal ikannya karena kita masih membaca situasi, terus terang kita masih menjajaki, jadi belum bisa mengoptimalkan di barang komoditas ikan kita apa yang mau dijual. Ya kita harus bisa pintar-pintar membaca. Jadi kemarin kurang lebih 2 juta untuk 5 macam ikan. Oke. Nah, modal ini Bapak dapatkan dari mana? Modal ini saya dapatkan dari keluarga karena kebetulan kakak saya seorang pengusaha juga, tapi dia di bidang sayur mayur. Nah, karena kita baca situasi di sini untuk penjual ikan nggak ada. Nah, kita berpikiran di situ karena sayuran tidak ada. Jadi alangkah lebih baiknya di sebelahnya warung saya itu ada ikannya. Mempermudah konsumen ya. Oke, berarti cukup strategis apa untuk tempatnya ini? Insya Allah kalau dari baca sisi bisnis, insya Allah ke depannya. Oke.
Nah, untuk modalnya ini dari luarnya itu cuman dari kakak atau ada modal selain dari saudara? Sementara ini modal dari saudara itu kita masih putar kelola ya, karena kita masih baru, kita juga harus membaca situasi bangsa pasar seperti apa. Seperti awal tadi kan kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung banyak barang, tetap sedangkan kita belum tahu di sini ya, warga di sini itu sukanya ikan apa, komunitas apa, kayak ayamnya segala macam, berapa kemampuannya di sini kan kita harus pintar-pintar baca. Jadi nggak langsung banyak gitu, kami kebaca situasi seperti itu, cari aman juga. Berarti sedikit-sedikit dulu ya Pak sambil membaca konsumen. Iya, bacanya gitu. Tapi alhamdulillah mulai dari merintis sampai sekarang peningkatannya lumayan ya tuh. Oke. Ya, maksudnya konsumen tuh meningkat ya dari awal, karena di awal kan orang belum tahu, sekarang mereka sudah tahu ada penjual ikan, sudah ada sayur, itu mempermudah mereka biar enggak jauh dari ikan. Oke. Selanjutnya langkah apa saja yang Bapak gunakan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Yang pertama komunikasi, yang jelas kita harus ramah sama pelanggan, ya kan, yang pertama. Terus harga juga kita bisa mainkan, di harga kita mainkan, nggak saklek harus segitu. Jadi kita namanya masih baru cari pelanggan, udah saya cari untung banyak dulu lah, dari situlah saya sama komunikasi yang baik sama warga sekitar. Oke, dari pukul berapa usaha ini dibuka dan ditutupnya juga pukul berapa? Usaha ini saya buka dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Ada berapa pegawai yang bekerja di sini? Untuk sementara ini masih saya sendiri. Cuman kedepannya mungkin akan perlu, kalau untuk sendiri kayaknya nggak mampu, karena di sini saya bukan cuma ikan, karena ada produk ayam juga. Jadi waktu-waktu kalau rame otomatis harus untuk membersih ikan tuh cari orang juga. Nah, kedepannya seperti itu. Nah, mudah-mudahan doanya aja lah kedepannya bisa lebih lancar, konsumennya bertambah banyak, warung saya bisa maju. Oke. Apakah dalam merekrut pegawai ini harus memiliki keahlian menurut Bapak? Yang pertama kemauan ya, kemauan. Memang dari karyawan itu kan kemauan kerjanya harus ada. Yang kedua disiplin. Kalau masalah untuk belajar, insya Allah ke depan siapapun kalau mau berusaha, insya Allah bisa. Sambil berjalannya waktu ya Pak? Berjalan waktu. Oke, berapa rata-rata omset per bulan yang Bapak dapatkan? Kalau per bulan ini terus terang, kalau dari perharinya sekitar 1.500.000 ya, untuk ya 1.500.000. Sementara ini 1.500.000, kalau dikalikan 1 bulan ya kurang lebih 1,5 ya, 1,5 juta 1 bulan. Banyak juga ya Pak, alhamdulillah. Kalau dibikin banyak. Iya. Iya. Oke, bagaimana proses transaksi usaha ini? Apakah cash, QRIS, bisa TF? Awalnya masih cash, terus semakin kesini banyak yang pakai kris, otomatis sudah saya sediakan kris upgrade juga. Oke, apakah di sekitar usaha Bapak ini ada usaha lain? Ada usaha, kalau untuk usaha ikan memang nggak ada. Nah, cuman di sebelahnya ada penjual telur sama sayur yang join sama saya, kakak saya. Oke, selanjutnya jika ada layanan seperti apa yang Bapak berikan supaya pelanggan itu tetap memilih usaha Bapak? Yang pertama saya sampaikan tadi komunikasi. Komunikasi kita jaga dengan konsumen, terus moral senyum, harus lebih care sama apa? Itu supaya pelanggan sebal santun kita. Pokoknya komunikasi kita jaga lah. Jadi ibaratnya boleh silakan nawar, misalkan ada orang nawarkan silakan nawar, nggak apa-apa, bisa kurang lebih gitu. Jadi nggak harus kaku, namanya kita berdagang itu nggak bisa kaku juga. Kalau kaku otomatis pembelinya nggak mau balik kan ya gitu. Jadi seperti itu. Oke, betul.
Apa suka duka Bapak dalam berbisnis usaha ini? Sukanya pas lagi rame. Lagi rame. Pas apa? Kalau dukanya itu gimana ya? Kalau dukanya kayaknya alhamdulillah untuk sementara ini tidak ada. Alhamdulillah untuk usahanya saya nilai positif lah ke depannya karena grade-nya terus naik. Jadi ibaratnya dapat orang-orang kenal orang-orang baru di wilayah yang saya di sini tuh baru 2 bulan jadi banyak kenalan. Ini gitu, banyak kenalan, banyak teman yang awalnya lama udah ketemu sama teman di sini jadi ketemu kayak gitu. Jadi seperti Ya, kalau boleh tahu Bapak asal mana Pak? kalau saya asalnya dari Lojanan. Lojanan. Iya, dari Kabupaten Kuta. Saya mau cari peluang di kota lah ya kan, di kota, nyari peluangnya di kota. Karena ya harapan mudah-mudahan ada rezekinya di sini gitu ya lebih. Oke, selanjutnya apa keinginan ke depan untuk usaha Bapak ini? Yang jelas ke depan pengennya ya lancar, rame, lebih besar lagi warungnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya apakah memiliki cabang lain Pak selain warung ini? Sementara ini masih satu ini, karena ini yang pertama. Oke, bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Bapak? Alhamdulillah positif karena kita selalu menjaga kualitas juga. Jadi kita harus terang kalau memang ini barang kemarin, kita harus ngomong ini kemarin. Kalau ini yang baru, ini baru. Kejujuran yang penting itu. Ya. Jadi kalau kita buat kesalahan, itu sudah Jerah ya Pak orang. jerah orang, pasti dia nggak balik lagi. Betul. Oke, siapa target dari produk Bapak ini? Yang pertama warga sekitar. Terus yang kedua karena di sini dekat kampus. Nah, kalau malam itu anak-anak kampus tuh sering datang ke sini belanja kayak gitu. Walaupun nggak seberapa, yang jelas ya senang lah kita di sini bisa jadi banyak teman, ya kan. Selain kita usaha banyak teman, banyak keluarga gitu. Oke, apa kendala yang dialami selama menjalankan usaha ini Bapak? Kendala yang pertama namanya kita baru jualan itu. Di saat saya memulai usaha jual ikan ini, harga lagi naik. Itu harga ikan naik. Ya, itu pengaruhnya dari mana saya nggak tahu. Cuman dulu kan tidak seperti ini. Kalau sekarang ikan tuh harganya tinggi semua. Jadi untuk konsumen juga agak kaget kan gitu. Dengan pengen saya sih jual kalau bisa ngiring kayak gitu, agak murah, jadi pembelinya juga banyak, senang gitu kan. Tapi kalau kondisi lagi mahal kayak gini ya harus pintar-pintar kita cara memainkan harga, menjaga kualitas ikan yang gak habis harus cepat di es, sambil baca situ kondisi barang kita tuh. Dari kan kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 10, itu kan namanya ikan ya, barang ikan otomatis kan berubah itu. Jadi harus pintar-pintar kita sebelum harus dikasih batu es segala macam seperti itu yang jaga boleh. Oke, berarti untuk mengatasi masalah dari penjualan ini cepat-cepat di es gitu ya Pak? Ya, karena ikan tuh harus di es. Makanya kalau pagi saya naikkan di meja. Kalau siang langsung masukkan di box, kasih batu es. Nanti kalau sore buka di box aja, lebih aman seperti itu. Oke, benar-benar. Oke, selanjutnya penghasilan seorang wirausaha ini tidak menentu. Nah, hal apa yang membuat Bapak ini selalu optimis gitu? Yang pertama kita harus konsisten ya. Sabaran yang pertama. Sabaran, teguh, disiplin. Kita memang doa kita juga sudah mengarahnya mau seperti itu. Kita niatkan benar-benar, kita niat mau usaha seperti itu. Harapan kita usaha ini
jadilah gitu. Setiap konsumen yang beli saya sering minta doanya kayak gitu. Minta doanya, mudah-mudahan saya di sini bisa jualannya rame, bisa apa namanya, bisa majulah rasanya di sini, mencari rezekinya di wilayah Samarinda. Oke, seperti itu ya Pak. Selanjutnya, bagaimana upaya Bapak agar usaha ini semakin berkembang dan bertahan dari pesaing? Ya, itu tadi kita jaga komunikasi dengan pelanggan itu pertama. Yang kedua apa? Kualitas kualitas barang produk kita itu dijaga betul-betul, sama apa namanya, harganya juga nggak bisa kita terlalu sakit untuk menekan harga kita, jadi bisa kurang lebih lah kayak gitu, mainkan di harga. Oke, itu ya Pak. Selanjutnya, apa kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Bapak? Nah, yang pertama untuk pemula ya, penjual, karena saya juga ini masih memulai. Yang pertama harus sabar. Itu memang kita harus sabar betul. Yang pertama kita harus hadapi konsumen yang berbagai macam karakter, berbagai macam suku. Itu kita yang pertama kita hadapi kan komunikasi kita juga. Kadang orang mengira saya ini bukan, jujur kayak orang Jawa. Kadang orang taunya saya orang Bugis, orang Madura, kan komunikasinya. Ya apa namanya? Untuk yang baru nih jagalah komunikasinya sesama ini apa, sesama konsumen dan penjual itu dijaga, keramahannya, kesopanannya itu yang dijaga. Yang kedua dijaga produknya dijaga, kualitasnya sama kejujurannya tadi. Kalau ini memang barang kemarin, ngomong barang kemarin, otomatis kalau barang kemarin dan yang baru itu pasti harganya beda. Lebih baik seperti itu. Jangan bilang ini barangnya kemarin, ngomong ini barang baru. Nanti begitu ketemu celah jeleknya, orang sudah nandain kita gitu. Jadi itu aja. Nanti dijaga, benar-benar dijaga. Terus sabar kan, pintar-pintarnya komunikasi sama konsumen. Oke, itulah wawancara saya dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Maman. Itu saja dari video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari Bapak Maman yang telah berjualan ikan, itu simpelnya gini. Rezeki itu harus dijemput pagi-pagi dengan mental yang tahan banting, karena meski tantangannya berat dan hasilnya nggak pasti, yang penting kita tetap konsisten dan jujur dengan pelanggan. Jadi sabar dan syukur itu kuncinya. Gak perlu banyak mengeluh kalau lagi sepi. Aku Ella pamit undur diri, bye-bye.